Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Enggariansyah, NRP 3120510822. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai caching pada Y2 Framework. Topik pembelajarannya kita akan membahas tentang apa itu caching, kemudian penjelasan tentang data caching, kemudian ada fragment caching, page caching, dan juga HTTP caching. Apa itu caching? Cache adalah proses menyimpan data sementara, di mana browser, situs, atau aplikasi tidak perlu mengunduh data secara berulang atau terus-menerus. Jadi hanya cukup satu kali pada saat pertama kali mengunjungi sebuah situs. Caching adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi Anda. Mekanisme caching menyimpan data statis dalam cache dan mendapatkannya dari cache saat diminta. Cara kerja cache. Nah, jadi pada perangkat misal ingin mengakses sebuah website, nah untuk pertama kalinya request akan diteruskan ke database. Tapi jika kita sudah mungkin kedua kalinya pada saat mengunjungi website tersebut, maka data akan didapatkan dari memory cache. Untuk mekanisme caching ada beberapa, yaitu data caching, fragment caching, page caching, dan juga HTTP caching. Data caching. Nah, data caching membantu Anda dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya kemudian. Nah, untuk mengakses komponen aplikasi, Anda dapat memanggil $app kemudian cache. Nah, untuk penyimpanannya, juga mendukung penyimpanan cache seperti DB cache, kemudian APC cache, file cache, dan juga mem cache. Nah, data caching. Semua komponen cache mendukung API berikut, seperti get untuk mengambil data, kemudian add untuk menyimpan data, set untuk mengeset data, multi-get untuk mengambil beberapa data, multi-set untuk mengeset beberapa data, kemudian flush untuk menghapus semua item data dari cache. Nah, di sini ada contoh pembuatan data cache. Untuk yang basic template, kita bisa mengaturnya pada file web.php di folder config. Untuk yang bagian advanced template, kita bisa menaruh konfigurasinya pada front end ataupun back end pada folder config, kemudian main strip local.php. Nah, di sini ada pengecekan data cache. Maaf. Nah, sekarang query cache. Nah, ini adalah contoh cara penggunaan query cache. Nah, ini tampilannya pada saat aplikasi kita menerapkan query cache. Nah, di sini Anda dapat menghapus cache dari konsol menggunakan perintah berikut. Nah, di dalam root project your aplikasi run /cache/flush_all. Seperti itu. Nah, di sini adalah implementasi fragment caching. Nah, sini kemudian ada lagi contoh pembuatan page caching. Dan yang terakhir ada contoh pembuatan HTTP caching. Nah, seperti berikut ini. Nah, untuk penugasannya akan kita bahas pada video selanjutnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.